topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Halo, assalamualaikum Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Kembali saya bertemu dengan kalian setelah sekian hari ya, tidak menyapa. Dan hari ini kita akan bincang-bincang seputar umroh. Kita tahu bahwa antrian haji ini luar biasa panjang. Kalau tidak keliru di Indonesia hampir sekitar 30 tahun deh, masing-masing daerah berbeda. Kalau kita daftar sekarang usia 40, insya Allah kita berangkatnya di usia 70 tahun lebih. Nah, karena masa antrian yang begitu panjang, ada beberapa alternatif. Ada haji furoda, itu aja juga belum tentu berangkat ya, kasus 2024 kemarin. Kemudian ada haji khusus, haji plus, itu aja mungkin 5-7 tahun. Salah satunya yang mungkin sudah kangen banget dengan Baitullah ya umroh gitu kan. Nah, tapi bagaimana sih sebetulnya umroh ini? Apakah umroh ini aman? Atau kadang-kadang kita tahu ya ada biru umroh yang sedikit agak nakal gitu. Nah, kita akan bincang-bincang dengan salah satu biru umroh, biru wonge dhewe, slogannya kayak gitu kan. Queen Khadijah dengan direktur utamanya langsung Mbak Anis Sumarni. Assalamualaikum Mbak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kacamatanya gitu. Kacamatanya gitu kan. Beliau ini direktur utama PT Queen Khadijah yang ada di Kertek ya. Kemudian didampingi oleh Mbak Rosida ataupun Kak Ros, manajer operasionalnya. Assalamualaikum Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus. Thank you ya udah hadir di Lintas Topik. You're welcome. Saya kalau diceritai perempuan-perempuan cantik gini agak nervous juga nih. Biasanya tamunya saya cowok-cowok soalnya. Mbak Anis, aduh waktunya lama banget ya kita inden untuk apa hari ini. Itu udah berapa? 1 tahun mungkin. 1 tahun lebih. Kita mau bicara masalah umroh, masalah haji. Kemarin waktu isu-isu umroh itu begitu naik gitu kan. Mbak Anisnya lagi ke Mekah. Pas kita sempat, beliaunya juga nggak bisa. Pas beliau bisa, saya pas lagi nggak ada di tempat. Jadi ya inilah pertemuan yang dijadwalkan dan direstui oleh Allah mungkin ya. Iya betul. Ya harus baca dengan kayak gini karena yang saya hadapi biru umroh. Sekarang Pak Agus jadi Ustadz. Amin. Kayaknya jadi Ustadz. Mbak Anis, Queen Khadijah itu apa sih? Queen Khadijah Idaro adalah biro yang memfasilitasi untuk jamaah berangkat umrah maupun haji. Haji plus ya. Haji tanpa antri. Haji tanpa antri, emang bisa haji tanpa antri? Bisa sekali Pak Agus ya. Cuman ya kita bicara dari masalah haji dengan masa tunggu yang kemarin yang tadi Mas Agus sampaikan bahwa di Wonosobo sendiri itu sekarang sudah di angka 34 tahun. 34 tahun. Yo, jadi nek Mas Agus saiki daftar, Mas Agus yang berapa ini? 43. 43, masa tunggunya 34 jadi berapa? Jadi berapa nanti berangkatnya? Wes tuwa. Kira-kira 77 ya. Iki matematikanya sih pinter. Aku Ya, kan biar manajer matematikanya uji 5. Saya pas itu enggak berangkat untuk hitungan matematika Yo, dulu. aku juga. Bodoh kan Yo, itu lah dulu. Senangnya mojok kalau pelajaran matematika ya. Jadi masa tunggu yang begitu lama, makanya bagi teman-teman yang sudah sangat rindu ke Baitullah ya solusinya adalah umroh gitu ya. Jadi bagaimana kita kalau mau umroh ya caranya memilih biro yang memang sudah memiliki izin resmi. Ya walaupun dalam tanda kutip akhir-akhir ini kan sedang booming nih umroh mandiri. Nah, ya. Itu umroh mandiri nanti. Itu ya, itu ada kedua. ada segmen sendiri ya. Nah, Jadi tentang biro Khadijah ya. Queen Khadijah ini sendiri mulai kapan? Queen Khadijah itu dulu sebelum Queen Khadijah lahir tuh aslinya namanya Khadijah Tok. Itu karena Khadijah di majelis taklim dulu, bergeraknya di majelis taklim. Terus seiring berkembangnya waktu kita kan konsorsium sebelum punya izin kan kita sudah memberangkatkan jamaah umrah juga, tapi konsorsium dengan biro PPU. Dalam waktu proses kita mengurus izin PPU tentunya kita juga sudah memberangkatkan beberapa kali jamaah. Kalau izinnya sendiri 2023 PPU-nya. 2023 ya. Artinya sudah bisa berangkat. Iya, memberangkatkan dengan bendera sendiri dan beberapa biro di Wonosobo itu bagus yang memang milik putra daerah itu hanya beberapa saja dan salah satunya adalah PT Queen Khadijah Idaroh. Kayaknya kalau melihat dari story-storynya terus kadang-kadang ketika berangkat itu lebih banyak perempuan ya yang ngelola. Itu harus mungkin timnya. Iya. Betul. Tim kita memang kebanyakan perempuan. Sri Kandi Khadijah. Wih, Sri Kandi. Padahal yang disasar itu juga banyak yang Arjuna Khadijah. Tapi nggak tahu itu jamaah umroh itu sebagian besar itu perempuan. Perempuan. Iya. Iya.
Rata-rata setiap kali keberangkatan itu yang lebih banyak itu perempuan. Ya mungkin karena laki-laki dan perempuan di dunia ini lebih banyak perempuannya ya. Kayaknya iya deh. Kayaknya Sekarang iya, gitu makanya deh. satu laki-laki kan bisa double itu. Amin. Iya bisa double satu Soalnya dua. yang ngomong barusan pulang dari Mekah kan, belum 40 Diamini. hari. Diamini. Mbak Iya. Anis, kalau Iya. misalnya tadi kita umroh nih, kita umroh terus pengen nyari biro yang mantap yang bisa menjamin keamanan kita, keselamatan. Kalau keselamatan Allah ya, tapi keamanan bahwa Betul. jangan sampai kita hanya sampai ke Singapura aja. Nah, Ke itu Jeddah piye? toh, terus Oh, balik gitu kan. Iya, Iya, Pak. iya. Pastinya kita perhatikan dulu. Ada sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan warning lah ya ke teman-teman yang mau berangkat umroh. Pastikan 5 umroh. 5 umroh. 1, pastikan bironya sudah punya izin. Ya, izin PPU yang dimaksud itu. Terus pastikan dulu tiketnya. Jadi tiket yang dipesan itu pastikan itu adalah tiket PP. Pulang pergi. Oh, nggak cuma Iya, satu nggak semua jabatan gitu one ya? way satu kali one way. jalan itu tidak. Terus yang bahaya tuh kalau one way ya. Terus yang kedua, yang ketiga itu pastikan hotelnya. Ya, jadi hotel yang digunakan untuk fasilitas umroh itu minimal bintang 3. Ya, jangan bintang 7. Pusing nanti. Apalagi bintang 9. Apalagi bintang 9. Pusing-pusingnya. Oh iya toh. Iya, iya. Paham. Terus pastikan visanya bagus, ya kan? Kadang jamaah kan tidak sedetail itu toh. Ya. Terus iya, pastikan maskapainya juga gitu. Sekarang kayak tadi biro umrohnya, tiketingnya, terus apalagi visa. Ketika jamaah umroh ini banyakkan dari kampung ya, mereka kan nggak paham dengan birokrasi Iya, itu. Piye anunya. Bagaimana meyakinkan jamaah gitu. Pertama kita itu kebanyakan kan jamaah dari Wonosobo kan. Getok tularnya tuh luar biasa. Jadi marketing kita sesungguhnya yang mereka alumni jamaah umroh gitu. Mereka bercerita tentang fasilitas kita, bercerita tentang program yang ada di Queen, produk-produk knowledge yang ada di Queen gitu. Jadi kalau kita sendiri ya dulu Bubae Pak Agus ya itu luar biasa door to door meyakinkan ke orang banyak cerita ini sebagainya, ya kan. Cuman yang sekarang lebih mengena kenapa jamaahnya bisa menggulung terus itu ya karena testimoni jamaah sendiri. Jadi jamaah setelah pulang umroh banyak repeat order lagi, belum pulang aja udah DP mau berangkat tahun depan kayak gitu. Nah artinya mereka dengan repeat order yang tinggi artinya terfasilitasi dengan baik, ya kan. Kita nggak perlu cerita banyak. Jadi mereka itu marketing sesungguhnya. Para alumni jamaah umroh sendiri yang getok tular cerita ke tetangga, mitra, teman, saudara kayak gitu. Akhirnya Apa mereka yang Mbak datang Anis sendiri. lakukan sehingga mereka memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan umroh lagi lewat Queen. Nah, pastinya pendampingan yang baik gitu kan, dan kita tidak pernah menitipkan jamaah ke biro lain kayak gitu. Misalkan walaupun cuma berapa sih kemarin terakhir memberangkatkan yang paket VIP itu? VIP 13 pack ya. 13. Saya dampingi itu bagus, 13 pack saya dampingi. Jadi pendampingan itu maksimal. Terus kita juga pelayanan itu dari mulai pembuatan paspor, kita sudah terfasilitasi bagus. Jadi jamaah orang yang daftar, terus silakan kalian pasporan Dilepas ini enggak saya ya? kasih rekomendasikan tidak. Oh gitu. Kita fasilitasi dengan izin paspor. Jadi petugas imigrasi yang datang kantor kami, para enak toh. Jamaah tinggal teko, antri foto, tahu-tahu jadi paspornya. Semua kita fasilitasi di kantor. Dari mulai suntik vaksin, itu pun begitu. Oh, Kita nggak ke luar kota sekarang? Enggak, kita datangkan Ke dokter kantor. dari Semarang langsung ya, dari pelabuhan terus ke kantor kita, kemudian jamaah sudah dijadwalkan, udah suntik di situ selesai. Gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa mayoritas jamaah itu dari Wonosobo ya. Kalau terbanyak itu dari kecamatan mana yang selama ini sudah berjalan? Yang terbanyak itu ada dari Kertek ya, Kertek sendiri, kemudian Kaliwiro juga, terus Sukoharjo, Silomerto, itu Laksono, Terus Kejajar Ya. juga Nah, ya. kalau Queen ini bermain di segmen mana sih? Kadang-kadang ada juga nih salah satu biro yang mainnya di segmen atas gitu kan. Nah, Queen Khadijah ini main di segmen mana? Kita itu apa namanya? Apapun kemauan jamaah itu kita ada. Semua Palu paket kita gada. ada. Oh, baru beda gitu ya. Dari paket yang promo, kemudian yang reguler, terus yang VIP kita ada semua. Always understanding apa maunya lo, kita memahami begitu. Iya. Oh, I see gitu kan. You know. Wes, I see. Rata-rata mereka ambil di paket berapa? Kalau untuk daerah Wonosobo itu sih, kalau promo itu luar biasa ya. Iya. Kemarin kita itu untuk bulan Agustus itu sampai 10 bus. Sampai tutup, sampai
jamaah tuh masuk terus kita udah close, ini udah nggak ada tiketnya, udah habis kayak gitu. Memang ada batas kuota maksimal berapa jumlah jamaah Nggak dalam ada, satu cuman ketika nggak kita ada. booking apa Tiket. tiketnya itu kan Oh. permasalahannya di situ. Kalau misalkan di pertengahan kita masih bisa nambah, it's okay, nggak masalah. Tapi takutnya itu kan tiket itu kadang kalau sudah mendekati harganya itu loh Pak Agus. Goreng gitu kan biasanya. peak performance itu di mana? Di bulan apa biasanya? Peak seasonnya? Ramadan. Kita Ramadan ya. Jadi sebentar lagi Ramadan dong. Iya. Iya dong. Ramadan yang tahun kemarin kita ada 4 bus keberangkatan Ramadan itu. Tapi itu promo juga kan? Iya. Agustus kemarin promo. Besok Januari promo. Pak Agus ada satu space buat Pak Agus. Amin gitu kan. Ada satu seat ya buat Pak Agus ya. Iki enak yang lintas topik ekonomi toh podcast 1 jam. Door prize apa umroh? Amin ya Allah, masya Allah. Mbak, kalau misalnya gini, mereka kan nggak paham nih dengan proses-proses prosedur dan didampingi secara intensif dari Iya, Queen betul, gitu kan. betul. Rata-rata usia berapa yang sudah masuk di jamaah Queen ini? Oh, Queen itu rata-rata itu kebanyakan jamaah umroh itu di usia 50, 60 itu. Mayoritas di angka itu ya. Berarti Tapi ada jamaah juga mapan yang ya, usia mapan ya. Iya, ada juga yang sepuh yang 80 tahun itu juga ada 70 ya, 70 juga ada. Terus yang anak-anak juga ada. Cuman untuk mayoritas itu ya di angka-angka 50 60 itu kebanyakan. Oke. Di usia itu. Dalam 1 bulan bisa memberangkatkan berapa trip, Mbak Anis? Rata-rata ya, rata-rata sih 2 grup. Cuman kalau high sessionnya di puncak promo gitu ya, itu bisa Biasanya banyak. lebih. Bisa Baik, banyak. season tinggi karena ada promo. Nah, promo itu seperti apa yang diterapkan Queen Khadijah? Yang pertama pasti harga ya, harga berbeda. Kalau misalkan lagi ulang tahun Queen gitu kan. Kapan sih? Agustus kan bareng Pak Agus. Kenapa pilih Agustus? Iya, nggak tahu juga Ya, ini emang mungkin karena ulang tahun kedekatan. Queen Agustus itu sebenarnya. Kita iya. Deket aja jadian enggak? Dari dulu mau ketemu aja susah minta ampun ya Allah. Apalagi besok sudah pindah ke jauh ya. Insya Allah. Insya Dari KN. Gitu. Terus gimana tadi? Eh, promo itu biasanya kalau di bulan 1 tahun itu kita 2 kali biasanya ya. Di Bulan apa aja, bulan-bulan Mas? Agustus sama Ramadan. Cuman spesial di Januari ini kita Iya. bikin promo karena kita dapat promo juga dari pesawat gitu loh. Kita kilo naik untuk promo, nggak untuk diri kita sendiri juga, kita bagikan ke jamaah. Yuk kilo promo kayak gitu. Kapan biasanya jamaah tahu mau ada promo? Kita persiapan, kita kan tim siarnya banyak nih. Kita kumpulin tim siar dulu atau bisa telepon bareng gitu kan. Kita ada program mau promo nih, kita sudah kasih rambu-rambu dulu ya. Misalkan bulan depan kita mau ada promo gitu kan. Begitu flyernya rilis ya udah mereka gercep serbain flyer itu. Pernah nolak berarti kan yang Udah disampaikan pernah. tadi itu kan? Iya. Terus mereka berangkatnya kapan? Kalau yang mereka oke ini sudah full nih, seatnya kuotanya sudah penuh gitu kan. Biasanya mereka bisa berangkat lagi kapan? Ya program selanjutnya reguler mau nggak mau. Tapi udah nggak ada promo kan? Nggak ada. Kalau ring harga sekarang berapa? Promo mulai 25 juta. Apa 25 juta 750. Murah banget. Makanya berangkat. Itu hotelnya apa? Hotelnya di Wahat aja, bintang 3 ya karena Bintang promo terus tapi nggak sampai 1 kilo itu Pak Agus. Nggak sampai Nggak 600 terlalu jauh meter juga sih. ya. Iya, dekatnya 600 meter. Berapa hari? 5 menit 9, paket 9 hari jadi 11 hari PP. Nggak ada wisata? Bisa mampir kemana gitu? Heeh. Nggak ada, program itu nggak ada. Oh, kalau promo nggak ada. Nggak ada, wisatanya. betul, nggak ada. Tapi kalau yang reguler biasanya kemana? Ada ke Turki juga ada, ya, Dubai, Mesir, Oh, gitu. terus itu Itu yang kisaran harga berapa? Cina. 40 ke atas. 40 ke atas. Kalau program plus ya, plus itu 40 ke atas. Kalau Ramadan, biasanya Ramadan kan jauh lebih mahal toh. Iya, betul. Ramadan berapaan? Kita Ramadan luar biasa ya. Besok ada promo juga untuk yang awal itu. Mix. Di harga 34. 34. Tapi di Ramadan awal ya? Ya, Ramadan Tuh, awal. yang itu. pengen umroh di Ramadan awal silakan hubungi Mbak Kak Ros sama Mbak Anis ya. 34. Tapi kalau misalnya di Ramadan akhir, Akhir itu ada di angka 43 untuk paket yang itikaf. Jadi kita lebaran di sana. oh lebaran di sana. Lailatul Qadar. Waduh, nggak ada opor ayam dong.
Ada lah di sana itu sekarang. Nasi biryani. Oh di sana itu sekarang banyak banget resto Indo. Di sana sekarang ya mau opor ayam, rujak, pecel itu ada sekarang. itu perlu Dikira. dibuktikan. Jadi jangan Iya, khawatir harus. kalau jenengan tuh nggak doyan menu-menu masakan timur. Wes, Besok boleh, ajak boleh, lah. nanti kita ajak krunya Lintas Topik ya. Iya. Gitu. Mbak, kalau 2023 kemarin udah keluar PPU-nya ya. Ya. Nah, kenapa sih tertarik di dunia umroh? Kenapa tertarik terjun di jasa ya umrah dan haji? Yang pertama karena gini, kita mengajak satu orang untuk berangkat umroh itu kita berangkat umroh sendiri aja kita sudah dapat pahala. Apalagi kita mengajak satu orang untuk berangkat umroh tanpa mengurangi pahala orang tersebut, kita dapat pahala yang sama. Satu orang loh. Bayangkan, Queen sudah memberangkatkan Berapa ribu? 1.000 lebih, 2.000 orang, hampir 2.000 orang. Bagaimana ini perasaan kita gitu. Terus ada rasa Masya Allah luar biasa seneng, puas Bahagia. gitu loh ketika Jamaah. ibu-ibu, bapak-bapak yang kita bawa itu merasa terfasilitasi dengan baik. Apalagi saat posisi ibadah di sana ya, kita antar misalkan memeluk Ka'bah gitu kan, atau berdoa di multazam, itu rasa senengnya mereka itu jadi kekuatan buat kita. Itu yang tidak bisa tergantikan inilah di hati itu, Masya Allah. Jadi makanya mereka kadang mengenangnya itu luar biasa ya. Saya tuh naik kali biro itu, misalkan silaturahmi Pak Agus, itu mobilnya pulang penuh itu bisa jadi. Yang panen kelapa, bayan kelapa. Itu karena rasa terima kasih mereka. Artinya kita benar-benar kekeluargaan. gitu. kekeluargaannya Dengan itu, jamaah. kekeluargaannya itu Masya Allah luar biasa. Terus bahagianya mereka itu jadi bahagia kita juga. Bahagia banget. Berapa yang sudah repeat untuk kembali ke Mekah lewat Queen? Banyak banget. Ada yang udah 5 kali. 5 kali bareng satu Queen. orang. Iya, Satu orang betul. itu ada yang udah 5 kali. Bawa keluarga juga ya, nggak cuma sendiri, bawa Dia keluarga juga. ngumrohin 10 orang keluarganya bareng Queen. Terus kemarin pulang November bareng kita juga, baru pulang. Terakhir kapan nih pulang yang angkatan terakhir? Akhir November. Akhir November ya. Terus nanti Januari atau Desember sudah ada? Oh, Desember. Desember libur kita, istirahat dulu. Capek ya? Atau capek ngabisin? Tapi Karena ada acara Desember itu ada acara keluarga manajemen gitu, jadi kita liburkan dulu. kalau grup berapa sih Mbak Anis? Orang manajemen kantor. Manajemen kantor. Kalau kantor sih ada berapa sih? 7. 7 ya. Tapi kalau tim banyak. Timnya hampir 50. 48 lah. Itu yang kayak aktif. freelance marketing gitu ya. Iya, betul. Marketing kita. Terus bisa merambah ke banyak segmen, terus banyak wilayah kayak gitu. Kiat-kiatnya seperti apa? Selain tadi mungkin menganggap bahwa jamaah itu ya keluarga. Iya, betul. Nah, tidak semata-mata ini menjadi objek ya, karena kan seperti iya. itu. Iya. Iya, Mbak Anis. Ya alhamdulillahnya saya ceritakan dulu bahwa Queen itu juga sudah memiliki beberapa cabang di luar kota ya. Salah satunya di Bekasi, di Tangerang. Iya. Ini biro desa yang Iya. Kita itu kebalik ya. Iya, biasanya kan yang di Wonosobo cabang dari Cabang. kota besar. Nah, kita dari kota kecil merambah ke kota besar. Itu kan next Pati, di Purworejo juga sudah ada, Purworejo, Cilacap. Berapa totalnya Pak? kurang lebih 11 jalan ini. 11 jalan. Terbanyak di 11 Jawa jalan. Tengah. Jawa Tengah, iya, Jawa terbanyak Tengah. Jawa Tengah. Kenapa Tapi ekspansinya begitu cepat? sebenarnya nggak cepet sih. Cepatlah biru yang lain kadang-kadang 10 tahun juga baru Mas saja ya. Sebenarnya nggak terlalu cepat Pak Agus. Kalau Kita, kita kita kan ya bergerak udah. di umrohnya kan sebenarnya udah lama dari 2014 nih. Saya sudah mulai senang di dunia umroh haji, ya kan. Cuman kan punya bendera sendiri. punya bendasi terus kelihatan melejit itu kan akhir-akhir tahun ini ya. Ini kayak filosofi pohon bambu lah. Nggak ada pergerakan. Iya, 5 tahun nggak ada pergerakan gitu kan. 2 Karena minggu langsung terbakar. 30 meter gitu. Betul. Iya. Ya itu filosofi yang memang saya juga suka itu kan. Karena kita nggak tahu apa-apa, orang nggak kita apa-apa. Ngerti-ngerti. Tanpa melejit itu Iya, kan. iya. Tanpa tahu bahwa akarnya ini yang kita bangun lama banget itu. Iya, kan. iya, lama Nah, betul. Kalau karakteristik jamaah yang pernah dibawa dari Queen Khadijah itu seperti apa? Terus karakteristik Wonosobo itu kayak apa, Mbak Ros? Seperti apa ya saya? Karakter orang Wonosobo itu sebenarnya Wonosobo itu enak cenderung manut-manut gitu kan orangnya kan, terus nggak rewel juga, asalkan semua dikasih edukasi dari awal gitu loh. Saya pernah mendampingi beberapa jamaah dan beberapa daerah ya, dari beberapa daerah ketika itu ada hal terjadi di luar kendali. Kan memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita atur, contohnya pesawat delay. Oh iya. Pernah pesawat delay sampai 24 jam. 24 Itu berarti lebih kita ya. nambah
anu toh kos lagi. Bukan nambah kos, kita kehilangan Kehilangan momen waktu yang sehari, kehilangan di pos Mekah sehari gitu gitu kan. kan kita Iya. sudah reservasi hotel di tanggal itu, tapi ternyata tanggal itu belum bisa terbang. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu karena cuaca. Coba bayangin kalau Oh, dipaksain karena terbang kan cuaca, malah bukan bahaya. bukan karena maskapai. Ya cuaca yang jadinya maskapai nggak berani diterbangkan waktu itu, kan ada badai waktu itu di Jeddah atau di mana. Jadi kita sampai 20 jam kita diganti dengan fasilitas hotel sama Saudi Airlines. Cuman jamaah kan tidak semua mengerti. Tapi alhamdulillah jamaah Wonosobo itu mengerti bagus. Karena memang dari awal mindsetnya sudah kita bangun terlebih dahulu. Dari kita manasik ya, pembekalan manasik baik teori maupun praktek selalu kita ingetin ke jamaah bahwa apapun yang terjadi di sana itu ya memang itu Atas izin ada beberapa yang tidak bisa kita kendalikan. Semua itu atas izin Allah gitu kan. Dan pasti yang terbaik. Dan pasti gitu. yang terbaik. Ya mereka manut-manut gitu kan. Ya beberapa orang yang dari luar kota gitu kan, yang mungkin ya kecewa pasti karena waktunya kan kelong sedino Ya. toh. Ya waktunya kelong sedino. Itu kayak advance Terus nanti, nggak ada penambahan. nggak bisa karena tiket pulang kan udah kita pesan. Tiketnya kan udah PP toh. Kembali ke rezeki kayak gitu itu. Kembali ke Kasihan juga rezeki. ya kadang-kadang kali ketika jatahnya misalnya 10 ya, tiba-tiba kurang satu. Tapi ya emang faktor-faktor itu kan di luar kendali. Di luar kendali dari kita, luar. iya. Dan Cuman beberapa kali juga tak ganti kayak biro misalkan, oh ya ini tak ganti Bu sampai tondo tresno lah, kita kasih kurma satu bok kayak gitu-gitu ya. Terus kita sangu real juga pernah kan, yang kemarin itu kan kita kasih hanya di Queen saya rasa yang begitu itu. Pernah yang paket Lebaran kemarin itu ya sayang ya. Lebaran kemarin itu kan ada pergantian maskapai karena Yang Juli. ada trouble. Kita pesan maskapai tapi maskapai itu masih dalam charteran haji. Jadi kita diganti dengan maskapai lain dengan jadwal yang lain. Akhirnya kita kembalikan mereka sangu dari duit real, kembalikan satu amplop kayak gitu itu. Ya yang mungkin yang menjadikan mereka juga jadi ini benar-benar terfasilitasi dengan baik gitu kan, tidak bikin kecewa karena hal-hal sedikit itu pun kita pikirkan kayak gitu. Apalagi hal besar gitu, apalagi hal besar. Iya, betul. Nggak bisa umur haji itu dijadikan sebagai bisnis. Ya walaupun ada nilai bisnisnya, cuman nggak bisa Pak Agus, kita semua Kalau diukur kita fokus ke situ. iya, kalau kita profit oriented, mau profit oriented, kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Bahkan kita pernah kenaikan pesawat ya saya waktu itu. Kita nggak minta jamaah. Nggak minta jamaah. Kenaikan itu sampai 1 juta lebih per pack Leo. Nah itu Pernah anggap sih saja risiko. ngalami kayak gitu. Artinya gini, ketika kita bicara masalah biro jasa, ya, selama ini kan pikirannya wah ya profit gitu kan. Ya, Pernah nggak ngalami? profit terus gitu kan Iya. pikirannya kan. Kalau diukur dari segi bisnis, namanya usaha itu yang ya tetap ada tujuannya profit. Iya. Tapi di umroh haji ini berbeda karena kalau kita ngitungnya profit terus, jadi nanti akan berbeda juga hasilnya kayak gitu. Kita pernah beberapa kali mengalami kendala yang di luar kendali gitu kan. Tapi itu semua kita anggap sebagai resiko dari sebuah usaha itu kan. Yo ono untung kadang yo rugi gitu. Kalau kita mau untung terus ya jangan di dunia umroh haji ya gitu. Karena kadang tiba-tiba itu hotel naik lah, pesawat naik lah kayak gitu. Sementara jamaah tahunnya kita dari awal sudah memprogramkan atau menyampaikan bahwa harga yang sekian itu bronkos keong lah bahasanya Wonosobo, include macam-macam. Ketika mereka nanti ditarik lagi, apa yang akan ada dalam pemikiran mereka? Coba, ya kan? Iya, nggak konsisten. Nggak konsisten, ya kan? Ya macam-macam nggak konsisten. Inilah itu dan sebagainya. Akhirnya tanpa mereka tahu, kadang piye caranya WDU penting jamaah iso berangkat dengan fasilitas yang terbaik kayak gitu. Pernah itu berapa kali? Januari tahun 2023 itu yang kenaikan tiket. Kalau itu udah lama berjalan, harusnya ada sebuah prediksi tuh. Oh, biasanya di sesi ini kadang terjadi kenaikan. Gitu. Nggak bisa Pak Agus. Ada prediksi, cuman kenaikannya itu yang nggak bisa kita prediksi. Nggak bisa kita angkanya prediksi. nggak bisa prediksi. Angkanya nggak bisa kita Angkanya. prediksi. Dan Kapan? Nah, itu kapan biasanya? Desember biasanya. juga. Desember itu high season di sana ya karena November musim, ya? Kemarin November luar juga biasa. hotel sulit kemarin November di Madinah itu. Karena liburan Saudi kan. Liburan Saudi, jadi orang-orang Saudi pada berbondong-bondong ke Madinah, umrah ke Mekah kayak gitu kan. Jadi beberapa hotel di situ penuh. Hotel-hotel yang biasa kita pakai itu semua udah dikuasai Saudi. Dan kadang orang Arab itu ya kayak gitu memang kalau ada yang ya cara Mang Dewi itu karena sudah ada kedekatan dengan orangnya sendiri, kadang yang diprioritaskan orang sendiri gitu, orang Saudi ini dewe Iya. gitu. Oh, gitu. Nah, Mbak, kadang-kadang orang berpikir umroh larang ya. Nah, sementara
beberapa biro kan udah DP dulu gitu kan. Ya. Terus dalam bahasa kita sedikit bahasa keimanan ya. Berarti daftar biar Allah yang Betul. menyempurnakan. Yang melunasi. Yang melunasi. gitu kan. Nah, Aku penerjemahnya monggo sih memang dipromosikan untuk narasumber dan host. Pastotika. Piye nanti untuk mengatasi hal itu. Membangun mindset kejamaah. Gini, ketika ada calon jamaah kayak gitu mau masuk atau ada yang kesulitan biaya biasanya kayak gitu terkendala biaya, kita juga ada program itu kan, DP dulu nanti bisa Sambil nabung. sembari nabung kayak gitu ada, dan kita membangun mindsetnya benar-benar bahwasannya dengan DP, kalau di kita kan DP 3,5 itu, DP 3,5 itu ibaratnya seperti sedekah ekstrim gitu. Jadi nanti kalau kita yakin kita sedekah, Allah pasti akan ganti berlipat-lipat. Jadi benar-benar nanti yang melunasi itu Allah, dan itu terjadi di banyak jamaah ya saya. Enggak Ya, cuma coba satu disipil, dua. disipil satu atau beberapa yang pengalaman seperti itu. Waduh banyak Oh, banget. banyak. banget. Oh, Banyak. banyak. Salah satunya teman kita sendiri itu kan yang rencana mau berangkat ke orang tuanya 2 tahun ke depan tunggu dapat arisan itu kan. Mbak Neni ada salah satu namanya, barangkali nonton. Itu ternyata dalam waktu 6 bulan itu bisa berangkatin kedua orang tuanya, dan tahun berikutnya beliau berangkat berdua sama suami. Itu kalau bukan campur tangan Allah saya rasa nggak mampu. Nggak, maksudnya bukan ini loh ya, Bukan maksudnya kita bukan, tapi mengejas secara atau hitungannya, maksudnya secara secara hitungan matematikanya gitu. manusia, matematika dunia itu kayak rasanya nggak ini. Mbak Neni itu sering cerita ke teman-temannya sebagai motivasi beliau juga gitu. Gitu. Berarti karena kebanyakan oke DP-nya 3,5. Taruhlah saya daftar ke Queen. Betul. Ya punyanya cuma 3,5 nih. Kita bisa menentukan berangkatnya kapan nggak? Bisa. Kalau sudah DP 3,5 itu sudah bisa memilih kalender umroh yang ada di Queen. Kan 1 tahun ke depan sudah ada kalender nih. Kira-kira mau pilih kapan nih? Aku pilih ini nih setahun kemudian Mbak Nis. Oke, dalam waktu 1 tahun itu ada ikhtiarnya atau percepatannya. Itu bagus. Jadi ikhtiar dunianya juga jalan, ikhtiar langitnya juga jalan nih gitu. Biar cepat. Tapi nanti Allah pasti pilihkan waktu yang terbaik untuk dia untuk berangkat umroh. Gitu. Bisa jadi kita minta Bisa jadi 6 bulan ternyata Allah memberikan yang 1 tahun ya. Iya. Betul, dan itu di kita nggak apa kan ada salah satu biro itu kayak diharuskan jenengan berangkat bulan ini kayak gitu. Misalkan nih Mas Kejar-kejar. Agus sudah milih untuk berangkat bulan Januari, tapi ternyata qadarullah itu belum sampai bulan Januari, sampai bulan Januari Mas Agus belum mencukupi. Nggak apa-apa, silakan pilih jadwal berikutnya kayak gitu. Lagi. Iya. 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 Kita nggak memaksa jamaah. Jadi benar-benar jamaah itu siap secara mental dan materi. Oh, gitu. Itu paketnya berapa sih? 9 hari? 9 hari, 12, 13, 16. Arba'in juga ada kan? Arba'in, ya. Oh gitu ya. Jadi itu paket 9 hari itu start Jakarta, balik Jakarta lagi. Enggak termasuk Kalau biaya ya sini. dari daerah itu yang 9 jadi 11 hari Pak Gus. Kalau yang 12 jadi 14 hari, 13 jadi 15 hari, yang 16 jadi 18. terlama 18 hari. Ya, paket arba'in. 19 ya, kadang malah 19. 19-20 kadang juga. Gitu. Terus sekarang kemarin itu kan barusan ya ada keputusan pemerintah dengan umroh Umroh mandiri. itu gitu kan. Kelebihannya di mana, kekurangannya gimana ya, kayak gitu. Umroh mandiri itu memang kemarin sudah legalkan lah ya bahasanya sama pemerintah, ya sudah diperbolehkan. Tapi itu juga high risk juga, resikonya tinggi. Jadi teman-teman yang bisa umroh mandiri paling yang muda-muda yang ngerti lah ya, yang ngerti bagaimana cara ambil visa, cara order hotel gitu kan, ambil hotel Mekah dan Madinah gitu kan. Terus yang sudah pernah berpengalaman ke sana, Nah, kegiatannya umroh ya, mau paling ngapain tidak aja ya. Kalau orang Pertama awam nggak bisa. baru pertama itu Nggak nggak bisa. bisa, secara nggak Nggak bisa. bisa. Kemarin juga sempat ada informasi di grup umroh juga, ada jamaah yang berangkat mandiri malah Meninggal. Sasar. qadarullah Ya, meninggal. Gitu. Nah di sana sampai 2 minggu itu jenazahnya Nggak ada yang nggak ada yang ngurus, karena kan muhasasah juga kalau nggak kita ini terus ya push terus gitu. Kalau ada jamaah yang meninggal agak lambat penanganannya. Tapi kalau ada tim, kalau umroh bersama biro itu kan ada timnya di sana Pak Agus. Kita juga punya tim di Mekah berapa orang, punya tim di Madinah berapa orang, punya tim di Jeddah berapa orang kayak gitu. Lebih aman ya. Lebih gitu ya. aman, jadi semuanya sudah terkondisikan, rule-nya itu jelas gitu. Kalau umroh mandiri kan plusnya ya, dia bisa agendanya ya mandiri gitu, menentukan hari ini mau kemana, hari ini ngapain, hari besok umrohnya kapan, sesuai keinginannya dia pribadi. Tapi ketika terjadi sesuatu yang tidak bisa kita
bisa ini ya tolak gitu kan. Tidak bisa diprediksi, itu riskannya di situ. Bingung kan mau sambatan mbek sopo iki kan ya. Akhirnya ya minta tolong ke biro ya PPU kan. Balik lagi akhirnya. Ya itu kalau misalnya memang belum punya pengalaman ya. Iya, wong jangan lah. Jadi saran kita iya. Kecuali yang muda, yang sudah pengalaman itu bebas gitu kan. Mau berapa hari beli tiketnya 1 bulan. Iya, itu beli kan tiketnya bisa one kan. way berangkat dulu misalkan. Sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa. Cuman kan kadang bagaimana caranya bisa-bisa gitu kan. Tapi aslinya nggak iso. Perjalanan umrah itu harus PP. Harus PP iya. Harus pulang pergi gitu kan. Tapi kan kalau mandiri karena bebas mengatur hari kan ya. Mungkin dia pikirnya aduh 7 hari belum cukup, nambah lagi 7 hari, mau 1 bulan kayak gitu. Menghabisin visa misalkan. Tapi kalau misalnya sama-sama waktunya misalnya dengan 9 hari sampai 14 hari ya. Antara pakai biro dengan mandiri itu lebih efisien yang mana sih? Oh budget. Tergantung orangnya. Tergantung. Kalau orangnya mau prihatin, bawa nasi sendiri tuh Mbak Menjiko, masak sendiri ya gitu. murah. Emang ada yang Lebih. gitu? Iya barangkali. Iya, jadi tinggalnya nggak di hotel. Tinggalnya gitu, nggak di nggak hotel, hotel. dia beli atau Kayak semacam losmen apa sih, gitu kan losmen ada. gitu kan. Itu lebih murah budgetnya. Tapi tidak maksimal di Tapi ibadahnya. enggak rekomendasi Tapi ya. enggak lah. Enggak rekomendasi sama recommended, sekali ya. Alhamdulillah sih nggak terlalu ngaruh di kita ya. nggak Masuk terlalu umroh ngaruh. mandiri kayak jamaah karena jamaah itu pinginnya dilayani, dilayani pun secara maksimal kayak gitu. Iya. loh, bener-bener. Karakteristik jamaah kita kan gitu kan. Betul, Iya, betul. ya. Yang bayar ya sudah kita terima bersih gitu kan. Enak gitu kan. Lalu sekarang ngurus paspor aja kan agak kesulitan. Apalagi kalau jamaah-jamaah yang sepuh yang Harus kadang daftar online. Iya, dan namanya itu loh kadang dokumennya beda Oh loh, iya, Pak. nah, Iya. banget itu sing Kan beda. dulu nama kecilnya misalkan Udin gitu kan, setelah tua digantikan Pak Samsul Bahri misalkan kayak gitu kan, namanya udah beda jauh. Di buku nikah Udin, sekarang di ini KTP Samsul Bahri kayak gitu kan. Nah itu agak sulit kalau ngurus sendiri bisa 1 bulan kadang-kadang. Kalau kayak gitu nemui kejadian seperti itu gimana Mbak Nis? Kalau kita kan karena dibantu, jadi ada beberapa tim yang ngurus bikin akte gitu kan, misalkan bikin akte lahir yang tidak punya buku nikah, kadang orang sepuh itu kan buku nikahnya udah hilang, kita bantu dengan akte, nanti dokumen mana yang sama di antara 3 itu kita satukan dulu, nanti yang beda misalkan beda tulisan, beda apa gitu kan, kita nanti ada tim yang bantu ngurus itu juga. Jadi jamaah itu sebenarnya sudah enak, sudah kita servis ya. Sudah kita servis excellent. Jadi ya nek wis ngerasake umrah bareng biro ya nggak mau mandiri, repot amat kayak gitu sih. Repot. Oh gitu. Pengalaman apa sih yang dialami selama mengelola biro? Pengalaman pahit sama Yang manis apa? nih. Ini secara spiritual. Secara spiritual, iya. Ada kisah-kisah yang mungkin nggak logik tapi itu terjadi. Oh, gitu. iya, kayak mistis gitu ya. Ya nggak mistis lah. Iya nggak mistis. Unlogic ya. Jadi banyak sih itu Pak Agus. Jadi setiap orang kadang pengalamannya itu berbeda-beda. Mungkin nanti saya pengalaman seperti ini Pak Agus juga harus merasakan sendiri supaya bisa bercerita. Wah, iki aku di prospek iki. Iya. Iya lah. Iya, jadi pengalaman masing-masing orang itu berbeda. Iya, cuma kita kadang sering mendapatkan cerita dari teman-teman, ada kemarin yang sempat mau ke Raudoh sudah antri di sana. Antrinya panjang banget, tapi dia sendiri kok diberi jalan kayak gitu. Di dalam teman-teman gak dapat tempat duduk, dia sendiri dapat tempat duduk kayak gitu. Kadang hal-hal kayak gitu. Ada orang tiba-tiba ngasih buku bacaan doa misalkan kayak gitu kan, orangnya ganteng, ada alamatnya di bawah, tapi tiba-tiba alamatnya tuh Tulis harus buku. nggak ada. Kadang hal-hal kayak gitu tuh ada. Banyak sih, banyak sekali, banyak. Makanya kadang walaupun satu keberangkatan cuman pengalaman Iya, berbeda. spiritualnya itu beda-beda. Beda-beda ya. Bawa Antara satu grup A jamaah sama dengan grup B itu juga jamaah yang lain. Beda rombongan, beda cerita ya. beda cerita. Betul. Gitu, Mbak. Dan kadang ada jamaah yang rombongan pas bulan ini misalkan itu luar biasa bahagianya, nggak ada kendala satupun ya gitu biasanya ada ya saya. Gampang, Bener tapi urusan banget. Nggak ada ngurus yang itu enak ketriwal. loh. Kalau jamaah ketriwal itu kan sering ya, yang nyasar. Kadang itu satu keberangkatan itu belas nggak ada yang. Padahal jamaahnya sepuh Banyak, ya. iya, banyak sepuh dan kayak banyak. Ya itulah, memang Allah itu udah menentukan. Kayak Mas Agus misalkan mau berangkat dengan biro apa, dengan siapa itu juga udah Allah atur sebetulnya. Oh gitu. Dan kapan itu kan Iya, dan sudah kapan. ditentukan. Dan tidak ada yang kebetulan. Kita udah minta waktu Desember, ternyata Allah menghendaki kita Agustus berangkat ya. Iya, pas sama ulang tahun jenengan juga nanti di sana. Bismillah, amin. Amin. Tak aminin. Aku tak aminin. Ya, amin. Doa baik itu karena apa, saya udah daftar
bukannya daftar, pengen daftar dari ini. Udah berapa tahun ya Mbak Nis? Oh iya tahu dulu ya. Mungkin hari ini ya. Oh iya Pak Hari Agus ini itu. kan kita udah kesini ya, Iya, sekalian Mas, akad ya. Pak Agus itu sudah akad dulu. Oh, udah? Di Queen. Masa sih? Sudah diakadkan. Nah, ya nantilah artinya ketika Tuhan mengendaki kapan kita berangkat, bisanya berangkat. Yang penting adalah ikhtiar daftar dulu toh. Kencengin ikhtiarnya, ikhtiar buminya kita. Yo piye carane Allah kan melihat niat kesungguhan kita ya. Kadang uang buka kuncinya lah dengan nominal seberapa pun yang kita punya gitu kan. Yo misalkan duit 1.000, duit 1 juta, 10 juta gitu kan. Nah, itu Berarti banyak yang kayak gitu. banyak. Kadang Yang buka kunci mikir. dengan 100.000 ada kok. Kan ngisi form di kita, ngisi formulir di Queen kan gratis Bagus. Ngisi formulirnya tuh gratis loh ya. Iya, tapi kalau misalnya gini, tadi kan 3,5 juta nih untuk pendaftaran. DP, ya. Terus aku minta nih paling tidak setengah tahun kemudian berangkat. Mungkin ada yang nyicil, terus ada yang mungkin cash di akhir gitu kan. Tapi ada nggak sih sing nyicil sing sedikit banget gitu loh Mbak? Ada. Ya saya nabung 250.000 itu ada. Gitu kan? Ada. Tapi berangkatnya setelah selesai, maksudnya setelah Iya, mencukupi berangkat, semua iya. biayanya gitu. Iya, artinya kan Jadi- ketika semuanya sudah Iya. nutup semua. Gitu. Kita nggak pernah menarget ya jamaah harus berangkat kapan, tapi jamaah harus punya target pribadi. Iya. Jadi Betul. jenengan tuh mau berangkat kapan, biar ada motivasi dalam diri lah. Jadi misalkan berangkat 1 tahun lagi, yo ayo berarti dalam 1 bulan biar caranya jenengan minta sama Allah dan berikhtiar 2 juta ya kan 2 minimal, juta secara minimal. logikanya kan Iya. gitu kan 2 juta. Kadang gini Pak Gus, orang itu mau berangkat umroh dalam 1 tahun ke depan gitu ya. Dalam 6 bulan pertama dia kadang nyicile meng 250.000 gitu kan per bulan kan. Tapi di bulan ke-6 itu saya nggak tahu dia rezeki dari mana. Ada 10 juta masuk gitu kan. Ada 5 juta masuk gitu. Akhirnya kadang nggak sampai 1 tahun itu ya bisa lunas ya. berangkat. Dan rata-rata itu jamaah yang sudah Queen berangkatkan itu dari target pribadinya itu sampai keberangkatan itu maju. Iya, Maju. kebanyakan. Kebanyakan begitu. Wah, cocok iki berarti coba. Iyo. Harus dicoba. Dan mereka semua orang-orang yang mengalami itu rata-rata mereka yang memang sudah yakin dan sudah rindu. Sudah pengen betul sampai ke Baitullah. Iya nek kangen kan orang muslim rata-rata pingin banget tuh Pak. Tapi kan orang kalau Beda-beda ditanya, tingkatannya. iya, orang kalau ditanya kamu kangen pengen Baitullah pengen, coba lah mbak saya nggak pengen Tapi gitu kan. actionnya itu Tapi actionnya, Oh, iya, iya, actionnya yang nggak ada. Podo wae. Saya ilustrasikan ya. Kalau anak kita mau mendaftarkan anak kita di sekolah nih, tapi kita nggak datang ke sekolahan, nggak ngisi formulir atau nggak daftar lewat online, kira-kira dipanggil nggak? Ya nggak ngerti sekolahannya. Ya nggak ngerti sekolahan deh kan, sekolahan nggak ngerti Nggak piye ngerti manggil. karepe. Iya sama, Allah juga begitu. Ketika kita dalam hati nggak apalagi nggak maklenir gitu kan, hanya pingin secara dohir aja, nggak ada action, nggak ada ikhtiar batinnya, nggak ada ikhtiar bumi langitnya. Itu kapan ada yang dipanggil? Sebenarnya umrah haji kan masalah gampang. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun berangkat pasti berangkat. Iya. Cuma Apapun bagaimana jalannya gitu. cara jamaah itu memanggil kun fayakunnya Allah gitu supaya bisa berangkat sesuai jadwal yang sudah dia rencanakan. Oh, Nah, gitu. Artinya yang penting ya kita harus yakin pertama Iya. ikhtiar Yakin. di awal kan. Iya. Selanjutnya biar Allah Yakin dah gitu yang ya. menyelesaikan dan menyempurnakan ikhtiar kita. Ya, gitu. dalam rangka menunggu Allah memberi waktu yang tepat, ya kan? Dalam rangka menunggu itu kita juga ikhtiar di situ nih, ikhtiar bumi langitnya itu loh, ikhtiar buminya, ya kencengin lagi dong usahanya, gitu kan? Kencengin lagi nabungnya, misalkan itu, prihatin sih jajane, misalkan begitu. Ikhtiar langitnya apa? Ya kita pantaskan diri lah. Kita kan mau bertamu ke Allah nih, ya. Sebagaimana kita siapkan, kita mau bertamu ke bupati saja mohon maaf kita siapkan pakaian kita terbaik ya kan sepatu disemir sih ya rambut biasanya kayak klimis gitu kan mau ketemu bupati loh kita mau ketemu pemilik alam ibaratnya gitu kita mau ketemu manusia yang paling mulia Nabi Muhammad harusnya apa yang kita siapkan nah Prepare the best itu toh. prepare iya Oke. supaya pantas Allah panggil berangkat dah gitu. Nah, kalau kita bicara masalah berumroh berarti kita bicara juga masalah ampuri. Ya, Ya, tuh asosiasi. Naik di Wonosobo itu ada berapa sih sebetulnya? Umroh yang ada. Saya kurang paham, Nggak ngitung cuman juga. cuman yang asli milik orang Wonosobo, setahu saya loh ya, setahu saya yang asli milik orang Wonosobo baru 2, yang sudah punya izin dan itu benar-benar milik putra daerah gitu ya, 2, yang lain semua cabang. Tapi ya mereka resmi, cabang pun mereka resmi semua. Ada nggak keuntungan atau yang dimiliki Queen sebagai biro asli daerah dengan biro lain? Kan gini lah, makanya tagline-nya pokoknya Wangi Biro Dewi. Biro Wangi Dewi. Allah ngerti ki. Mbak Anis Wong Aliboyo. Nah, kayak gitu kan Mbak Rosi dari Kaliwiro. Iya, Itu betul. ada nggak
kemudahan-kemudahan itu yang dirasakan? Ya pastinya beda jauh lah ya. Maksudnya kalau biru yang sudah PPU itu kan sudah punya wewenang kita arahin harga sendiri. Kita bikin paket sendiri. Jadi kalau kita ketemu orang-orang yang sudah pinter atau sudah berpengalaman dalam umroh haji, kita kita tidak mereka yang mana, justru kita memberikan tawaran. Loh, sampean maunya di mana? Hotelnya mau apa? Gitu aja. Oh, gitu ya. Maunya pesawat apa? Landing di mana? Kita kasih penawaran ke beliau. Tapi kan pemahaman jamaah itu kan tidak sejauh itu. Iya, kan, itu ya. makanya saya bilang orang-orang ke yang, beberapa orang yang yang, sudah berpengalaman. Orang-orang yang sudah berpengalaman, teman-teman yang jamaah rata-rata yang manut ini ya. kalau jamaah yang lain jamaah manut. kebanyakan itu ya memang lebih ke personal branding ya. Oh, tahu kan karena Mbak Anis kan orang Wonosobo gitu, lebih ibaratnya sama ownernya kan tahu, terus rumahnya di mana juga tahu. Kalau mohon maaf kalau yang cabang-cabang kan nggak tahu kan siapa ownernya kayak gitu. Jadi misalkan terjadi sesuatu hal yang memang kurang diinginkan kayak Kurang gitu pas kan, gitu. kurang pas itu kan bisa protes-protes gampang. protes. Gampang boleh aneh Mbak. Kalau Gampang kantornya Mbak Anis diluru. untuk Queen Hadijah nih. Nah, kantor ada di Jalan Parakan, kilometer 1. Oh gitu. Atas Pasar Kertek ya. Tuh kalau naik ke para anak ada bangunan ungu. Iya. Ya, itu berarti kantornya Queen. Nah, kenapa warnanya ungu? Nah, kenapa Ungu tuh, warnanya ungu? ungu itu manis ya. Banyak orang yang suka. Kalau dulu zaman kerajaan itu ungu menjadi warna elegan, bangsawan lah, warna bangsawan. Makanya harus dijadikan inspirasi Queen Iya, Hadijah itu ya. iya. Dan kita memang perempuan sih sebenarnya kan iya, timnya. karena kebanyakan perempuan jadinya seneng warna ungu juga kayak gitu. Ungu Ya, aja deh. semoga tidak dimaknai yang lain-lain. Oh jangan, pikirannya kan. Ya, Kenapa orang banyak kok, bukan cuma Pak Agus, orang warna ungu tuh pikirnya ke sana loh ya. ya kan Itu umumnya kan. gitu kan. Tapi ternyata punya Padahal- filosofi lain gitu. Iya, betul. Tapi kenapa sih si Queen ini tidak membuka layanan umroh dulu bayar belakangan? Enggak, belum. Gitu. Belum. Sebenarnya udah ada beberapa penawaran dari pihak-pihak terkait ya seperti perbankan atau leasing itu Ya, ya, pihak semacam ketiga. leasing kayak gitu, koperasi kayak gitu juga ada. Tapi memang kita kita belum secara ini belum ini aja belum klik aja gitu, belum klik. ketemu ini, Belum gitu, klik. belum ketemu, feelnya belum ada. Makanya kan beberapa biru juga gitu kan. Kemarin saya ditawari juga, udah berangkat dulu umroh Bayar belakangan. Umroh dulu, bayar belakangan. Cuman secara psikologis ya, ketika mungkin saya berangkat umroh terus bayarnya belakangan, nek pulang ya wis males ya. Manusiawinya kan kayak gitu kan. Iya, manusiawi ya. Cuman harusnya ya jangan. Ya itulah harusnya kita kita lebih ini aja sih menjaga itu. Sebenarnya kalau dari segi biru sih nggak ada ruginya karena udah di cover. iya pembiayaannya itu kan ke Oh, biru pihak terima, kedua gitu kan. Biru terima Utuh. tetap utuh di depan ya. Iya, Hanya utuh di nanti urusannya depan. antara jamaah dengan lembaga pembiayaan itu. Betul. Ada pihak ketiga gitu kan. Iya, cuman kan barangkali nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kan kita juga nggak enak kan. Nggak enak, dan kita pasti Jadi, terkejar juga. makanya- Ya, karena termasuk pihak yang terkait di situ. Iya. Iya, pihak terkait. Jadi ya menghindari itu. Jadi kita lebih memilih nabung dulu aja deh. Nanti udah selesai. Mending nabung dulu kayak gitu. Baru berangkat. Yes, tabungan wis piro ya. Tak bantu intip, Boleh. tapi nggak bantu isi. Nomor rekeningku aja dulu. Jangan dulu ya. Memang Mas Mbak Agus Anis, seperti apa itu. yang belum dicapai dari pengelolaan umroh ini? Kenapa? Apa yang belum dicapai dan harapan-harapan yang dream. diinginkan? Harapan. Dream biru yang belum Impian dari biru ya. Dream ya. Pengen sekali mengembangkan beberapa cabang di Jawa Tengah ya. Paling tidak itu setiap kabupaten. ada Queen. Ya, progres kita depan. Ini udah 11 dari 2002. Terus kita Target punya kapan? Terus kita punya target kapan? Ya 2026 lah selesai lah. Nambah beberapa cabang untuk di Jawa Tengah khususnya. Kita mengungukan Jawa Tengah. Itu terus alhamdulillah yang sudah berjalan kita memberikan hadiah para guru ngaji itu setiap Asatid biar ya? mengharumnya. Asatid atau asatidah pas acara di alun-alun itu alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun ini. Nah, kita ingin menambah lagi. Ya kan, menambah lagi biar banyak yang diberangkatin kayak gitu. Pernah nggak memberangkatkan misalnya guru-guru ngaji umroh atau biasanya yang kemarin di mana? Iya. Kebiar Hari Santri, Iya. Hari Santri ya? Iya. Kebiar Kebiar Muharram. ya? Kebiar Muharram. Kebiar Muharram itu ya. Itu Itu sarana promosi yang dilakukan oleh Queen Hadijah ya. Iya, itu bagian dari Kayak- promosi juga sih ya sebenarnya. marketing ini juga strategi ya, Strategi kita. marketing. Mbak, kayaknya sibuk banget nih Mbak Anis. Dah. Mengelola gitu. Bagaimana sekarang memanage
urusan domestik dengan anak-anak, dengan keluarga gitu? Oh pasti saya punya prinsip ketika di rumah ya udah fokus di rumah, tidak apa namanya HP tinggal dulu lah, pekerjaan nanti dulu. Tapi ketika kita di luar sedang ngurus pekerjaan ya kita fokus di situ. Jadi enak gitu. Anak-anak juga udah mengerti kok, udah paham. Yang penting kan ibunya menghasilkan. Gitu. Iya itu maksudnya. Mbak kan dulu banyak kan di bidang-bidang yang digarapi ya. Iya. Dikerjakan bukan digarapi, dikerjakan. Saya tahu betul Mbak Anis itu kan dari banyak bidang dan termasuk salah satu inspiratif momen yang saya anut, yang saya lihat itu kan Mbak Anis. Masya Allah. Lah sampai kliknya, saya tadi kan belum dapat jawabannya yang pasti. Sampai klik, inilah jalan rezekiku di Biru Umroh gitu, Pi. Ya itu pertama nambah banyak keluarga gitu ya, nambah banyak keluarga. Terus ternyata melayani orang itu membuat hati kita bahagia. Gitu. Dan Bukannya itu kita dulu tidak, juga banyak melayani orang. tapi berbeda no Pak Agus. Beda-beda. Ya kalau dulu kan memang melayani orang, tapi kan dulu kan di penjualan barang, Tonjonan tahu sendiri kan. Memang jiwa leadershipnya di situ tuh memang terbangun dari dulu, memang orang ngilang-ngilang kayak gitu. Jiwa marketingnya juga. Iya, nggak ngilang-ngilang, memang dapat dari yang dulu ilmunya. Cuman sekarang setelah diterapkan di Biro Umrah dan Haji itu berbeda. Berbeda di sini tuh kan bisnis ini tuh campur tangannya langsung Allah gitu loh. Banyak hal-hal yang kadang terjadi itu bikin kita Masya Allah speechless banget gitu kan. Allah bener-bener mau turun tangan nih gitu kan. Allah mau nih campur tangan nih di urusan kita di dunia ini. Itu sering sekali saya terjadi hal-hal seperti itu di dunia umroh haji ini. Ya pas kayak tiket yang saya katakan delay itu ya. Delay itu pada jam berapa, jam 6 pagi itu belum ada kabar penerbangan. Belum ada kabar penerbangannya. Padahal Dulu di Jakarta. Di Jakarta. Akhirnya kan difasilitasi sama maskapai, dikasih hotel bintang 5 untuk kita beristirahat gitu kan. Alasannya memang cuacanya belum membaik di jam itu. Kemudian waktu itu saya benar-benar ya Allah masa gagal berangkat toh. Apa ada apa sebenarnya ini? Apakah betul-betul ya saya percaya dan antara percaya dan tidak percaya. Ada kemungkinan dalam hati, dalam pikiran itu apa ada yang lain selain dari yang disampaikan dengan keadaan cuaca, atau mungkin ada kendala lain yang kita tidak tahu gitu kan. Dan di situ itu saya kerasa betul waktu itu di chat itu di penerbangan jam sekian itu memang belum ada, sampai jam 9 itu belum ada, yang jatah kita itu nggak ada. Tapi Masya Allah luar biasa ketika saya dan beberapa teman saya, ayo kita ya memintalah sama Allah lah, minta sama Allah, kita berdoa betul di situ, berdoa betul di situ. Kemudian tiba-tiba saya dicari sama jamaah yang ada di bawah. Waktu kan saya di musola di lantai 2 di atas toh. Kemudian jamaah itu Mbak Anis digolei orang bandara gitu loh. Ternyata sudah terjadwalkan di jam 7 dan kita tuh belum persiapan apa-apa waktu itu. Jam 7 pagi. Kita prepare-nya itu ya Allah pol seperti itu pelayan luar biasa. Tapi yo nikmat. Ada banyak kejadian lah. Banyak sekali kejadian. Misalkan kayak hal-hal ringan ini ketika jamaah bercerita, ya Allah Mbak Anis, saya tuh tadi jamaah sama orang ya, saya ming batin tok ngaruh-ngaruh gitu, jajari aku punya tasbih yang sangat bagus, seandainya itu punya aku gitu aja, langsung dia mau balik itu dipanggil sama orang yang punya tasbih itu dikasih. Nah itu kan kadang bikin cerita-cerita kayak gitu itu ya, cerita kayak gitu itu mungkin bagi sebagian orang itu biasa, tapi yang mengalami itu menjadi kayak ya Allah ternyata ini tempat-tempat benar mustajab gitu, miracle of Baitullah itu benar-benar ada gitu. Dan teman-teman bukan hanya saya yang mengalami kisah-kisah itu, banyak sekali yang cerita gitu. Makanya tetap ingin ke sana. Kalau Mbak Adis itu sudah bolak-balik toh, baik itu umroh maupun dampingi jamaah gitu. Ada nggak sih sebetulnya peningkatan ke spiritual? Karena gini loh, Allah umroh bolak-balik gitu kan. Tapi kesalahan sosial di masyarakat itu kok tidak ngefek. Nah seperti apa Mbak Anis? Kalau peningkatan di spiritual itu pasti banyak, karena kan ciri-ciri umroh yang mabrur itu kan memang menjadikan diri kita itu jadi lebih baik daripada hari kemarin, hari sebelumnya, sebelum berangkat umroh gitu kan. Kenapa Kak, saya ilustrasikan ke haji dulu ya. Kenapa kalau di haji juga orang setelah haji dipanggilnya Pak Haji, Bu Haji gitu ya. Sebenarnya gelar itu nggak ada. Itu hanya sebagai pengingat aja bahwa kamu itu pernah berhaji. Makanya jaga sikap. Makanya ibadahnya dibenerin lagi. Itu jadi pengingat. Jadi setiap hari itu diingetin terus supaya apa ya? Supaya lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, kayak gitu terus. Meningkatkan nilai ketakwaan. Salah satu dari fadilahnya umrah haji kan itu. Sama umrah juga begitu. Ketika apalagi di Queen ini, ketika kita sudah selesai umrah, mesti satu angkatan itu ada
kegiatan pengajian, kegiatan kegiatan alumni nanti diisi dengan pengajian-pengajian. Nah, sadar tidak sadar kegiatan itu tuh akan mengingatkan terus ibadah kita di sana, mengingatkan terus setiap jamaah untuk ya kita wis umroh ya, mestine nek wis umroh ya tambahilah ilmu ngajine, sholatnya juga lebih sregep lagi gitu kan, Lebih on time time lagi gitu. Pasti banyak yang belum mengalami spiritual ya ada, tetap namanya manusia banyak kan 1-2, tapi kebanyakan ya banyak fadilahnya lah, manfaatnya lah. Kalau enggak mungkin setiap jamaah itu pingin repeat order, pingin kesana lagi, kangen. Justru semakin kesana tuh kangennya nggak sembuh, Agus. Pengen lagi, semakin rindu lagi, pengen semakin rindu. Ini me time-nya Kak Ros itu kan juga di Mekah, di Ka'bah. Me time-nya Tadi seberapa kali sih berangkat? ya nggak terhitung lah. Aku lupa ya. Nggak dihitung. Lupa. Setiap kali membawa jamaah itu sekalian umroh atau lebih fokus pada pelayanan jamaah? Ya pasti umroh, karena kan kalau kita masuk kota Mekah kan wajib langsung umroh tuh, langsung umroh. Tapi paling kalau dulu kan kita fokus ke ibadah pribadi. Kalau sekarang kita membawa jamaah kan, justru tugas besar kita adalah bagaimana jamaah itu terlayani dan bisa beribadah dengan maksimal. Nah itu kan. Nah ibadahnya saya kan sekarang begitu. Jadi piye carane dari perjalanan jamaah dari rumah sampai nanti kembali ke rumah itu tidak ada kendala. Dipastikan lancar dan sesuai schedule gitu kan. Dan kadang sampai kalbal jamaah itu sampai lupa untuk berdoa untuk diri sendiri. Iya, gitu. Nggak ada waktu biasanya. Nggak ada waktu. Kadang nggak ada waktu. Makanya aku kerasa nggak didoain. Karena nggak pernah japri lah sekarang itu lah. Ya lupa kan. Besok japri ya. Besok tak japri wis. Betul. Pas lagi story di sana di japri aja. Doain. Nah, terus tadi disampaikan, oke, bayar dulu biar nanti ikhtiarnya dikencengin dan lain-lain gitu. Ada nggak yang cancel biasanya? Ada sih. Ada yang belum berangkat dan nabung terus diambil gitu ada. Tapi nggak banyak. 1-2 aja. Tapi kan kalau memang niatnya untuk tabungan umroh ya berangkat ya. Kita sudah kasih edukasi ke jamaahnya begitu. Cuman karena memang ada sesuatu mungkin ada hal kebutuhan yang lebih urgent mungkin ya. Nah, Itu sebetulnya itu cobaan juga ya, ujiannya Allah sebenarnya. Dan itu Pak Agus rata-rata yang sudah mengambil dana yang memang sudah dialokasikan untuk umroh, untuk kepentingan lain ya, dia ambil untuk kepentingan lain, mau mengembalikannya itu kadang susah. Itu kembalikan ke umrohnya lagi ya. Ke umroh itu lagi kadang susah. Iku berapa orang yang ambil dan mau berangkat umroh lagi akhirnya merengek-rengek, ya Allah piye to Mbak Anis iki, ya itu memang buat belajar kita semuanya lah. Memang artinya kalau kita udah daftar umroh ya udah ikhlasin aja. Sesulit apapun kondisi itu jangan diambil ya. Iya harusnya begitu. Betul. Karena umroh itu ibadah yang pahalanya insya Allah luar biasa. Jadi sebelum berangkat pun itu ada aja ujiannya kayak gitu. Padahal banyak kan juga berpikir bahwa umroh itu kan kayak wisata ziarah gitu kan. Sebagian ya orang berpikir seperti itu. Tapi kan sebagian ulama juga mengatakan bahwa umroh itu wajib kecil. Hukumnya sekali seumur hidup. Masih dikatakan sebagai haji kecil. Tapi kan cilik-cilik haji mending tuh daripada enggak. Iya. Lagian juga kalau melihat antreannya yang luar biasa itu kan 38 tahun. Kalau kata Gus Baha nek wis kangen iki lho aja perhitungan. Masalah pahala itu sudah ranahnya Allah gitu ya. Tapi awake dhewe wis kangen karo Kanjeng Nabi kok mau hitung-hitungan pahala. Jangan gitu. Sekarang parani kan? Sekarang parani, karena tidak ada hukumnya orang kangen gitu kan. Itu tak parani. Loh Mas Agus makanya jari kangen orang parani. Yo kan. Itu tidur tening omah yo. Obat kangen itu loh ketemu kan. Cuma satu ketemu itu loh. Obat kangen cuma satu ketemu. Obat kangen tuh ketemu betul. Dan ternyata trennya semakin naik ya Mbak Adis untuk jamaah umroh. Iya. Ya sekarang sebagian ya malah ada yang mengatakan lifestyle gitu kan, gitu kan katanya umrah itu. Tapi enggak, itu kembali ke diri pribadi masing-masing. Tapi jamaah Queen itu ketika mau berangkat umroh kita selalu mengingatkan kepada para jamaah, Bapak Ibu, umroh itu kan ibadah yang luar biasa karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, ya kan? Umroh itu tidak hanya diberikan kepada yang kaya, mohon maaf. Bukan masalah mampu kan? Iya, bukan masalah yang mampu gini. Baitullah itu tidak hanya milik si kaya, dan Baitullah itu tidak hanya milik ahli ibadah, Baitullah tidak hanya milik ahli sedekah, tapi milik siapapun yang Allah kehendaki untuk diundang. Artinya kan begitu. Makanya jamaah umroh selalu saya ingatkan Bapak Ibu semuanya yang sekarang mendapat kesempatan untuk berangkat umroh, ayo kita bersihkan diri, sucikan hati. Itu kan jangan sampai nilai pahala kita ini luntur
gara-gara ada sedikit apalah dalam hati. Mungkin Ria, mungkin iya. mungkin ria, mungkin hal-hal yang yang jenis-jenis itu kita singkirkan dulu. Kita betul-betul ini manasiknya itu justru malah kita sering yang kita push terus itu manasik kolbu. Manasik Bukan kolbunya. manasik fisiknya. Kalau manasik fisik kan gampang dipelajari itu, gampang diingetin terus ya kan. Tur kan Pak Agus. Iki ibadah umroh ini sebenarnya bukan ibadah yang rukunnya itu ya, tidak ada rukun kauliyahnya. Tapi orang kadang terbebani kan. Nanti aku baca apa Mbak mikirnya macam gitu kan. Nggak bisa. Itu apa doanya Iki dongane saiki piye ya kan? Dongane tawaf piye? Itu enggak ada doa yang khusus gitu loh, yang spesifik yang wajib. Tapi jamaah itu mosok to wis ado tekan kono tawaf meneng ae, sa'i meneng ae, sone lah dikit. Gitu. Ya berdoalah dengan bahasa sendiri kalaupun tidak bisa, ya kan? Pernah loh sampai pusing orang mikirin ngapalin doa Bu. Pusingnya takut sampai saya pusing. Gara-gara mikirin doa Wis betul. tulisannya bahasa Yang Arab. Iya. Hafal, Maka bisa justru yang bacanya terpenting itu adalah benerin hati, mana si kolbunya itu yang terpenting. Ono sing tekan kono, mohon maaf, artinya tidak tertata, ada hal kendala sedikit aja, paling masalah antri aja jadi masalah. Kadang kayak gitu tuh. Nah, saya nggak mau hal seremeh itu menggugurkan atau meluntur ke pahalane umroh dewi, mengurangi pahala jadi tak sempurna. Itu kan iman-iman banget. Ya, kadang karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya, kan umur dia juga Iya, ngerti kan, begitu. betul, ya larang Iya, juga, larang dia juga. larang. Sak jange ora larang loh Mas Agus. Ya ukuran di kita mahal Jong, kita banyak 30 juta gitu Ya, kan. Nah. ukuran Tapi dinilai. perhitungan manusia, Dan perhitungan ibadahnya itu Al-Murai. itu mahal. Tapi dari fadilah yang kita Ya. dapat itu tidak Karena sebanding. ada momentum, ada tempat-tempat di mana doa-doa kita yang tidak ada hijab ya. Iya, Di langsung Raudah dan tembus lain-lain. aras Yes, ya kan. itu kan. Di samping itu nilai pahalanya dilipat gandakan. Iya bagus. Kita sholat di Wonosobo, misalnya sholat maghrib jamaah kan hanya dikalikan 27 lipat toh. Coba di Masjidil Haram. Coba di Masjidil Haram 100.000 loh ya. Kali 27. Kali 27 coba. Kali 2 satu kali juta jamaah. 700. Coba hitung-hitungan. Sekarang hitung-hitungan pahala ya bagus. 2.700.000. 2.700 kan ketemu nih. Boleh nggak kita hitung tanpa? Sebentar. Boleh. Emang ada juga jamaah umroh yang nggak senang sholat di masjid Iya, di sana. rata-rata senang. Oh senang tuh. Iya, karena Rata-rata rata hotel kita kan dekat. Jadi mereka Relatif dekat. iman sendiri kalau nggak Waduh sholat. ini aduh capek nih sholat di hotel aja lah. Kayak gitu. Iya pernah sesekali kalau habis kegiatan gitu misalkan. Tapi satu terlewatkan sholat fardu berikutnya mereka sudah termotivasi harus langsung ke masjid gitu. Iman-iman saya. Iman-iman. Lah itu yang jadi sebuah kata kunci kita pingin menuntaskan kerinduan ke Baitullah kan seperti itu. Dan kata kuncinya juga bahwa ternyata umroh itu nggak hanya punya orang-orang kaya. Betul. Banyak juga kan orang-orang kaya yang nggak Iya. berangkat ke sana. Bukan karena dia nggak mampu, tapi mungkin karena emang Allah itu Belum terpanggil mengizinkan. juga. Segmennya Mbak, jamaah itu biasanya di level mana? Segmen jamaah kita. Mungkin kayak petani atau apa gitu. Segmennya umum sih. Semuanya ada dari ada. petani, pengusaha itu ada semua. PNS, Pedagang, TNI, pegawai bahkan kita negeri. pernah jamaah orang Mabes TNI. Mabes itu di Jakarta berarti. Ya, Jakarta. Nah, strategi promonya menggunakan sosmed enggak sih? Menggunakan sosmed. Apa Mbak Dispil sosmednya? IG ada ya, IG Iya. ada Queen. Terus TikTok, TikTok ada, TikTok. Tapi kalau kita sih kemarin menjaringnya itu malah jauh di offline-nya. Oh, lebih masih Iya, masih paling masih story WA. offline. Paling story Dari WA. tim CR juga kan. Kan Itu beberapa teman-teman yang cabang itu kan juga mereka memiliki potensi yang besar untuk jamaah. Dalam satu kali keberangkatan aja setiap cabang itu mesti urun jamaah kayak gitu. Oh. Ya, besok Ada nggak perasaan kadang-kadang merasa aduh capek ya ngelola jamaah gitu nggak Mbak? capek sih pasti ada ya. Tapi katanya kalau kita capek tapi sudah berada di posisi yang kita senengi itu kita sudah berada di posisi yang tepat. Jadi capek tapi kita enjoy. Nah, itu dari passionnya di situ ya. Berarti kita sudah ketemu passionnya di situ. Capek pasti ada. Lu namanya melayani orang banyak, ya kan. Kadang 70% seneng, sisanya itu pasif, jamaah 5% kadang karakter kan beda-beda kan tiap Iya. orang kan Mas itu yang luar 5% biasa. kadang ini nggak kurang cocok itu kan mesti ada. Padahal kita sudah memberikan yang maksimal.
Tapi kita Terbaik kembali dari lagi sih kita. Pak Agus kan, kita melayani jamaah juga itu memang karena kewajiban kita ya, pertanggungjawaban kita ke Allah juga gitu kan. Karena kita fasilitator gitu kan, sudah dipercaya sama jamaah untuk menjembatani, maka kita memberikan kita amanah kan, itu amanah yang kita pikul, maka kita berusaha memberikan yang terbaik. Kalau mereka belum terlayani dengan baik, ya itu sudah urusan mereka kayak gitu kan. Yang penting kita tanggung jawab kita ke Allah Iya. sudah. Kita Pernah nggak? laksanakan. Maksimal. Jamaah itu mengalami gap culture. Pernah nggak sih? Gagap budaya lah. Culture-nya kan antara di sini sama di Arab kan beda gitu. Terus itu akan Enggak sih, mengalami karena gap. sih, karena mereka kan manut Komunitasnya sudah. juga Oh, kan gitu. sesama jamaah aja Karena kan. kan gini, kalau di haji kadang-kadang kita banyak dengar cerita kan, ada mungkin mbah-mbah, terus mana tiba ki meh neng musola, dianggap ini di kampung kan. Nah, Oh, Enggak sih. enggak. Kalau haji itu kan kalau haji itu kemarin juga terjadi banyak jamaah-jamaah sepuh yang tiba-tiba ingatannya itu bagus tuh. blank. Mohon maaf kayak semacam pikun gitu. Kayak pikun. Karena katanya sih kalau dari segi kesehatan itu ya, karena dehidrasi Nah, jadi iya. menyebabkan kepikunan. Banyak sekali memang jamaah-jamaah sepuh memang ada yang sudah di depan pintu bawa koper mau pulang, rumah sani dekne wis tekan kali kajar, tekan gede ngoten niku. Iya. Iya, banyak kayak gitu juga. Tapi dia umrah nggak? Tapi ya? Nek umrah umrah jarang, belum belum ada pernah sih. belum. Masih. Karena kita dalam lingkup kecil gitu ya umrah itu ya. Terus setiap grup itu kan ada sik mantu ki wong loro Mutawif, memang ada ada mutawifnya, ada pendamping. pendampingnya kan, TL-nya kan. Terus biasanya juga kalau tim syiar berangkat itu ada ketua regunya gitu kan. Jadi enak mengkoordinirnya tuh enak. Oke, kalau di haji, nah kita kembali ke pengalaman-pengalaman yang analogik tadi ya. Kalau di haji itu kadang-kadang kan menemukan pengalaman-pengalaman aneh. Kalau di umroh sendiri ada nggak? Misalnya ada kisah nih, kalau jamaah haji itu nggak bisa melihat Ka'bah. Terus atau makan sekali ngomong asin, kok asin terus ya. Di umroh gimana? Ada. Kayak gitu. Ada cerita juga ya, ada salah satu jamaah kita yang memang nggak lihat Ka'bah juga ya. Oh, ada. Bisa sampai ke Ada, umroh ya, ya? ada. Tapi Dan satu itu kali terjadi ya satu kali. Satu kali dalam berapa tahun kita memberangkatkan cuma Satu sekali. kali, cuman saat baru Dia itu cerita. baru saat. Terus dia kan takut sama daging unta. Padahal saya tak bilangin, ibu ini ayam, mindsetnya diatur ayam, tapi enggak dia. Emang Unta pernah dari dimakan? pikirannya. Emang pernah makan daging unta? Kan ada masakan Ya, daging unta. Jadi dia setiap melihat daging itu Unta? unta terus yang ada di pikirannya. Daging unta terus. Terus itu gimana Dia, cara? enjoy aja nggak makan daging. Karena memang sudah dalam pikiran itu nggak bisa dibentuk lagi udah. Tapi Mindsetnya kan susah ya kalau udah mindset. Kalau udah jadi mindsetnya kan. Akhirnya setiap lihat daging bawaannya unta, lihat daging bawaannya unta kayak gitu terus. Ini loh daging ayam, unta pikirannya. Ya macam-macam orang itu macam-macam ini kejadian. Nah kalau itu kan jadi sebuah pertimbangan ketika orang sebetulnya nggak perlu takut sih orang naik mau umroh ya. Karena kadang-kadang ada balas apa yang kamu lakukan di sini itu nanti ada balasan secara instan di Di tanah sana. haram gitu kan. Rasanya nggak juga gitu ya? Enggak, insya Allah Insya selama Allah ketika kita udah ini, saya udah Ikhlas. istighfar, nggak udah benar-benar kita minta ampun sama Allah, benar-benar taubat gitu ya, udah benar-benar taubat, insya Allah nggak terjadi. Memang sebagian besar itu kenapa kadang kayak bapak-bapak ini, kaum bapak-bapak kebanyakan itu ketika belum mau umrah karena merasa aku loh sholat Belum siap. iya bener, aku loh Ibadahnya masih masih ini dan itu kayak gitu, belum pantas, merasa belum pantas, dan salah satunya ya itu ketakutan ketika di sana itu nanti terjadi Overthinking. seperti itu kayak gitu. Padahal justru kita itu kan mau bertamu ya. Iya. Bertamu dan di sana insya Allah, dijamu. Iya kan dijamu. Kita mau bertamu ya kan ke rumah orang nih misalkan. Yang penting kan saat di sana kita nggak buat ulah yang nggak nyenengin tuan rumah gitu kan. Ya, kita nggak sikap single meno tuan rumah. Pasti jamuannya baik. Tapi kalau kita mau berangkat ke sana ke tuan rumahnya malah jengkelin umpamane itu kan dia sing di mertamu dia mangkel gitu. Intinya gitu aja. Kita luruskan niat aja. Ya pertama luruskan niat, kemudian ya sucikan hati ya. Bersihkan Karena- diri. Gitu kan. Koyo lagu aja sih. dan memang memang yang paling nggak bisa di sana itu yang biasanya langsung kejadian itu ketika kita sombong. Ada sedikit kesombongan itu biasanya Allah langsung Yang ngeri itu mengingatkan. malah sombong. Itu Heeh. Makanya nek wong sepuh-sepuh sing tola Si- toli manut itu wah lancar itu. aman, yang penting manut. Iya Besok lancar besok aman. umrah wis tuwa ya. Ya jangan.
Ya wis tuwa. Jangan, Ya, Jadikan Jangan. ya nek kayak umur tua. Lah iya ora. Jadikan motivasi bahwa ibadah umroh haji itu Nggak harus menunggu tua. Jangan menunggu tua. Karena itu jangan ibadah menunggu tua. fisik, serius. Ibadah Kalau fisik, betul. sudah tua Iya. itu Nggak nikmatnya bisa udah maksimal. beda. Apa umroh haji itu memang fisik bagi orang-orang betul. kita. Ya kan? ibadah itu kan ada beberapa jenis ya, ada ibadah fisik toh ya kan, ada ibadah misalkan sholat itu kan tidak butuh duit itu ibaratnya, ada yang Puasa. ya ada yang ibadah menggunakan materi sedekah gitu kan, tapi kalau haji umrah ini mencangkup ke semuanya, jadi yo fisik, yo materi, yo hati, perasaan, yo pikiran kadang, jadi kabeh dadi siji, makanya itu kan penyempurna ya, penyempurna. Jadi iman-iman banget kalau apa namanya Menunggu kita tua. menunggu waktu tua umur haji kok sampai menunggu tua. Ya nanti nek kayak umur tua. tua lah ya kan. Nah, Ya kalau kita melewatkan itu, satu kesempatan itu, ya paling tidak kita ada inilah akad untuk diri kita sendiri sebagai bukti kesungguhan sama Allah. Gitu Mbak Anis, ini sebagai action saya untuk pengen berangkat ke Baitullah. Wis nanti Allah yang bantu ngelunasin sambil saya ikhtiar ya. Kayak tadi bahasanya Pak Agus itu pasti nanti Allah turun tangan itu bantu. Oh, tak tambah rezeki nih berarti. Gitu kan, ya. Iya. Bisa dimudahkan gitu kan. Petani itu banyak kayak gitu loh Pak Gus. Ini cerita betul. Kayak biasanya panen lubis itu loh ping ditebas berapa. Kemarin pas mau berangkat untuk 3 orang itu 100 Hasilnya, berapa ya. Pas gue makan uang telu. Tebasan kubisnya itu 100 berapa Jadi juta. hasilnya itu jadi berlipat-lipat. Jadi berlipat berkali lipat. Ya, itu kan sudah di luar Iya, pertimbangan betul. kita selaku manusia Betul. kan. Oke. Nah, Mbak Adis di sesi akhir nih ada yang ingin disampaikan terkait umroh, terkait motivasi ataupun ajakan bagi warga ya. Silakan. Ya untuk teman-teman semuanya yang pengen berangkat umroh, sebenarnya ada kuncinya ini, ada kuncinya, triknya supaya Allah itu cepat memanggil kita untuk sampai ke Baitullah Pak Agus ya. Yang pertama, tanamkan dulu rindu dalam hati kita semuanya. Jadi Allah itu juga hanya memanggil orang-orang yang rindu mau dan ingin ya. Jadi tanamkan dulu. Kangen ngerti ono wong mangkat umroh kelayu, ngerti ono wong mangkat haji, atine itu Kindil-kindil ya? krenyes terkindil-kindil gitu ya. Itu piye carane? Nah, bagaimana kita supaya bisa rindu akan Baitullah? Bagaimana kita supaya rindu akan Madinah Munawwarah Nabi Muhammad Gusti Allah gitu kan. Kita banyak-banyak belajar sirah nabawi gitu kan. Banyak-banyak belajar tentang cerita Kanjeng Nabi asal mula diciptakannya air zam-zam yang penuh keberkahan, terus Ka'bah gitu kan, terus pelajari fadilah-fadilah umroh, gue gawe motivasi biar ae semangat gitu kan, Maksudnya fadilah-fadilah umroh yang luar biasa. Afirmasi gitu ya. Afirmasi Iya, perlu, afirmasi juga sangat perlu. Terus bersihkan diri kayak tadi, sucikan hati dan luruskan niat. Nek misalkan nih orang sudah melakukan itu semua, kemudian ikhtiar buminya tambahi dikencengin lagi. Saya nih niat nih Mbak Anis untuk berat. Akadkanlah sedikit banyak yang jenengan punya gitu kan. Ada banyak ya alhamdulillah, belum ada ya dimulai dari sedikit, yang penting ada actionnya. Karena Allah itu menilai dari kesungguhan hambanya. Gitu, kesungguhan hambanya. Ya saya yakin ketika sudah bersungguh-sungguh, rindu sudah menggebu-gebu, minta sama Allah, Allah masih nanti ngasih kesempatan buat teman-teman semua yang pengen ke Baitullah di waktu yang tepat, dengan biro yang tepat, ya, dengan teman-teman yang tepat, semuanya serba tepat. Itu nanti Allah yang atur. Insya Allah begitu. Oke, thank you. Wah, tuntas sudah kerinduan. Kok kerinduan. Pembicaraan kita pada hari ini, wah, ini kita Mbak Anis gitu kan. Iya. Thank you ya Mbak Anis. Iya, sama-sama. Sharing ilmunya, Bagus. sehingga sebetulnya tidak ada alasan lagi kita tidak berangkat umroh. Ya. Karena ya umroh ataupun kita baik ke Baitullah itu bukan hanya milik orang-orang kaya. Ya. Banyak juga orang-orang yang kaya tidak bisa berangkat karena Betul. belum diizinkan sama Allah gitu kan. Kita berharap Mbak Anis dan Kak Ros tetap sukses membina Amin, jamaah amin, amin, dan amin, ya Allah. biro Queen Khadijahnya ini semakin berkibar, Amin, amin, bisa amin, menjadi biro terbesar di Wonosobo serta Amin, tadi amin, targetnya minimal mengungukan Jawa Tengah. Amin. Yang kita di suatu saat akan lihat Amin. ungu-ungu di Jawa Tengah ini. Amin, amin. Iya. Oke, teman-teman sekalian, berarti tuntas sudah pembicaraan kita pada hari ini dengan tema tentang umroh dan segala pernak-perniknya. Kita sudah bilang, kita sampaikan juga dengan Mbak Anis selaku Direktur Utama PT Queen Khadijah yang ada di Jalan Parakan Kretek, dan Kak Rus sebagai manajer operasional di PT Queen Khadijah. Kita berharap bahwa apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi referensi bahwa ternyata umroh itu tidak seberat yang kita pikirkan. Daftar
Dan setelah itu biarkan Allah yang akan menyempurnakan dengan Betul. kemudahannya, karena logika kita tidak akan pernah nyampe. Iya. Betul. Demikian Ida Agus, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.